Bismillahirrahmanirrahim. Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto itu membentuk suatu lembaga baru namanya Badan Penyelenggara Haji dan Umroh. Nah, kemarin baru dilantik itu Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Umroh itu Muhammad Irfan Yusuf atau yang dikenal dengan Gus Irfan. Dengan wakilnya yaitu Bang Dhanil Azhar. Nah, tentu kita sudah tidak asing lagi dengan nama-nama ini. Nah, apa sih fungsi daripada Badan Penyelenggara Haji dan Umrah itu? Perlu nggak sih Indonesia punya suatu lembaga yang khusus berfokus pada penyelenggaraan haji dan umrah ini? Mari kita bahas bersama saya, Fahrul Razi, praktisi sekaligus pembimbing haji dan umrah. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kemarin Presiden Prabowo Subianto itu baru melantik Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Umroh beserta wakilnya Muhammad Irfan Yusuf dan Dhanil Azhar. Nah, apa sih Badan Penyelenggara Haji dan Umroh itu? Ini lembaga baru ya, lembaga baru yang nantinya akan berfokus pada penyelenggaraan haji dan umroh. Nah, kita tahu bahwa penyelenggaraan haji dan umroh di Indonesia itu dari tahun-tahun sebelumnya itu selalu diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Nah, tentu pimpinan tertingginya adalah Menteri Agama yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kemudian pemerintahan baru sekarang itu melakukan sebuah terobosan baru yaitu dibentuklah suatu badan di mana lembaga ini betul-betul hanya berfokus kepada penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Ya, akhirnya Indonesia punya badan yang mengelola haji dan umroh secara mandiri begitu. Tentu kita sambut dengan baik, mengingat negara ini kan negara besar. Negara Indonesia ini negara besar, sehingga jumlah penduduk yang besar dan jamaah hajinya pun jamaah haji terbesar, sehingga perlu dibentuk suatu badan yang betul-betul mengurus haji dan umrah begitu. Yang betul-betul mengurus haji dan umrah. Nah, kalau di Kementerian Agama itu kan fokusnya banyak. Ada pendidikan Islam, kemudian pendidikan Islam juga itu harus diperhatikan gitu, butuh perhatian khusus. Kemudian ada juga belum lagi persoalan-persoalan lintas agama. Nah, kalau nggak salah Kementerian Agama itu juga punya Bimas Islam, Bimas Kristen begitu. Kemudian ada juga Direktorat Penyelenggara Haji dan Umroh gitu, sehingga fokusnya banyak. Nah, negara Indonesia ini kan negara besar. Nah, tentu negara besar punya banyak persoalan-persoalan yang harus diselesaikan secara profesional gitu. Sehingga saya pribadi sih menyambut dengan baik pemerintah Indonesia itu membentuk lembaga yang betul-betul berfokus pada penyelenggaraan haji dan umrah ini. Jadi tidak lagi penyelenggaraan haji dan umrah itu berada dalam suatu kementerian yang kementerian itu berfokus kepada banyak hal. Kasihan begitu. Negara kita negara besar, penduduknya banyak juga jamaah yang berangkat haji, tapi dikelolanya oleh kementerian yang tidak berfokus kepada haji dan umroh. Maksudnya begini, tidak berfokus itu ya tadi itu Kementerian Agama itu kan punya banyak urusannya gitu. Urusan pendidikan Islam juga diurus Kementerian Agama, belum lagi persoalan-persoalan lintas agama begitu. Nah, jadi sudah tepat rasanya dan kami menyambut dengan baik, dengan gembira bahwa Indonesia itu akhirnya punya lembaga yang betul-betul berfokus kepada penyelenggaraan haji dan umrah. Sehingga nanti kami berharap lembaga ini betul-betul membawa angin segar dan perubahan yang baik terhadap penyelenggaraan ibadah haji dan umrah ke depan. Nah,
berita yang kami dapat bahwa tujuan utama dibentuknya Badan Penyelenggara Haji dan Umrah ini adalah tentu harapan terbesarnya nanti memastikan semua jamaah yang berangkat itu jamaahnya berangkat keamanannya dijamin, dan ketika berangkat juga terjamin kenyamanannya. Jadi dijamin keamanan dan kenyamanannya. Nah, itu tentu harapan daripada masyarakat Indonesia yang melakukan haji. Tentu fungsi dari Badan Penyelenggara Haji dan Umrah itu sendiri sesuai dengan namanya, Badan Penyelenggara Haji dan Umrah. Nah, tentu fungsinya itu ya mengatur segala regulasi gitu, regulasi tentang perhajian dan umroh di Indonesia. Nah, harapan kami juga nanti regulasi-regulasi terkait dengan perhajian dan umroh itu lebih tertata lagi, kemudian adanya keterbukaan dalam penyelenggaraan ibadah-ibadah haji. Jadi lembaga ini tentu lembaga yang betul-betul bertanggung jawab terhadap perhajian di Indonesia. Kita berkaca kepada persoalan-persoalan haji, contohnya tahun 2024 ini, di mana ada regulasi-regulasi yang itu bertentangan dengan administrasi perhajian di Indonesia. Seperti misalnya ada jamaah haji itu yang berangkat 0 tahun dan itu tidak dibilang melanggar undang-undang, ya boleh dikatakan nggak itu sebagai pelanggaran undang-undang ketika ada misalnya jamaah haji itu yang tanpa antri, tanpa masa tunggu, kemudian tiba-tiba berangkat begitu. Nah, ketika itu diadakan kemarin itu misalnya ada Pansus Haji, kemudian itu dibuka semuanya, ternyata penanggung jawab haji waktu itu kan ya Kementerian Agama ya, pimpinannya kan tentu Menteri Agama. Nah, ketika Menteri Agamanya ditunggu-tunggu untuk pertanggungjawaban di Pansus Haji itu, ternyata menterinya sibuk ngurusin urusan yang lain. Nah, kami tentu berkaca kepada persoalan-persoalan haji pada masa lampau, tentu menyambut baik sekali adanya Badan Penyelenggara Haji dan Umrah ini. Sehingga ketika ada persoalan-persoalan terkait dengan haji dan umrah, khususnya haji begitu, itu nanti betul-betul pertanggungjawabannya itu kepala lembaganya. Nah, kepala lembaga yang betul-betul berfokus kepada penyelenggara haji dan umrah ini. Kami menyambut sekali begitu. Menyambut sekali, mudah-mudahan nih penyelenggaraan haji di Indonesia itu lebih tertata lagi. Tentu kami siap mendukung gitu, mendukung regulasi-regulasi terkait dengan penyelenggaraan haji yang lebih baik lagi ke depan gitu. Terutama terkait dengan ya pelaksanaan ibadahnya nanti, pelaksanaan ibadah haji itu sendiri, mulai dari penempatan lokasi-lokasi pemondokan di sana, pemilihan cateringnya, pemilihan syarikahnya begitu. Nah, harapan kami sebenarnya begitu kan, Indonesia itu ketika memilih syarikah nanti itu bisa melakukan pemilihan secara terbuka begitu. Begini, kan regulasi haji itu tiap tahun selalu berubah. Dulu pemerintah Arab Saudi gitu membuat ada namanya muasasah. Nah, Indonesia itu pasti masuknya ke muasasah Asia Tenggara. Kemudian muasasah itu dihapus. Muasasah dihapus, pemerintahan Saudi menentukan nanti yang pengelolaan di Arafah, Mina, dan Musdalifah itu diserahkan kepada yang namanya syarikah. Nah, syarikah itu banyak begitu. Syarikah itu banyak. Kalau dulu mau nggak mau kita harus masuk ke muasasah Asia Tenggara. Nah, kalau sekarang bebas, negara manapun bebas memilih syarikah mana yang akan mereka gunakan dalam
yang akan melayani mereka selama pelaksanaan ibadah haji itu. Ya, syarikah-syarikah itu, anggaplah syarikah-syarikah yang dipakai di Indonesia itu kan ada namanya Masyarik, ada namanya Dujuful Bait, ada juga Rawaf Mina, Nuzuli, dan masih banyak syarikah-syarikah lain. Nah, kami berharap begitu dalam penentuan syarikah ini, Indonesia itu berani begitu keluar dari kebiasaan. Nah, kalau sekarang kan ya kita tahu Indonesia itu pakainya syarikahnya Masyarik begitu. Kami ingin dalam pemilihan syarikah itu bisa diadakan semacam tender seperti itu. Semacam tender, sehingga kita panggil itu syarikah-syarikah semuanya datang ke Indonesia, ya mereka menawarkan apa? Mereka menawarkan apa tentu dengan harga yang kita tentukan begitu, dengan harga yang kita tentukan, terus mereka bisa ngasih apa? Dengan budget inilah gitu, dengan budget yang ditentukan lah gitu. Mereka bisa ngasih apa? Kalau ada seandainya satu syarikah yang dia menawarkan lebih bagus daripada syarikah lain, kenapa enggak begitu? Jadi terobosan baru saja berani diambil oleh pemerintah Indonesia dengan membentuk Badan Penyelenggara Haji dan Umroh. Tentu kami berharap nanti dalam penyelenggaraannya itu betul-betul Indonesia itu beranilah lebih lebih berani lagi dalam pemilihan syarikah gitu. Jadi tidak terpaku hanya dengan satu syarikah. Kan masih banyak syarikah-syarikah lainnya. Boleh jadi bisa juga nanti misalnya dibagi setengah-setengah. Setengah syarikah ini, sehingga kita bisa compare mana pelayanannya yang lebih bagus begitu. Kemudian nanti dalam pemilihan perekrutan calon petugas haji itu bisa juga dilakukan secara terbuka, dan betul-betul petugas haji yang direkrut ini betul-betul petugas haji yang siap melayani para jamaah haji itu dengan sebaik-baiknya dan seikhlas-ikhlasnya. Betul-betul mereka yang niat kerja melayani para tamu Allah. Nah, terakhir tentu kami berdoa mudah-mudahan Badan Penyelenggaraan Haji dan Umrah ini bisa bekerja bisa dikerja dengan baik dan bisa bekerja secepat mungkin. Nah, informasinya yang kami dapat tahun 2025 ini penyelenggaraan haji itu masih dilakukan oleh Kementerian Agama karena Badan Penyelenggaraan Haji Umrah ini kan harus dibentuk dulu suatu undang-undang supaya penyelenggaraan haji itu betul-betul sepenuhnya bisa dikelola oleh Badan Penyelenggara Haji dan Umroh. Karena undang-undang sekarang itu masih mengamanahkan kepada Kementerian Agama. Nah, tahun ini mungkin ya itu hanya kolaborasi dulu, kolaborasi antara Badan Penyelenggara Haji dan Umrah dengan Kementerian Agama. Tapi insya Allah tahun 2026 ini Badan Penyelenggara Haji dan Umrah ini sudah bisa bekerja secara mandiri. Dan tentu kami berharap tahun ini Badan Penyelenggara Haji dan Umrah itu bisa bisa mempelajari seluk-beluk semuanya dipelajari tentang perhajian di Indonesia itu seperti apa gitu, termasuk carut marut haji dan lainnya itu semuanya harus dipelajari karena dalam perhajian itu selalu ada perubahan-perubahan regulasi dan segala macamnya itu. Nah, itu harus betul-betul dipelajari oleh Badan Penyelenggara Ibadah Haji Umroh ini. Demikian informasi terupdate hari ini. Mudah-mudahan jamaah haji yang berangkat selalu diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelancaran dalam perjalanan ibadah hajinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.